Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sistem bisnis di Indonesia dengan submateri permasalahan bisnis kontemporer. Bisnis kontemporer merupakan suatu usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang kepada konsumen untuk memperoleh laba yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan di saat ini. Kemudian permasalahan dalam kegiatan bisnis yang dimaksudkan adalah segala bentuk hambatan yang mempengaruhi operasional perusahaan. Di mana permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut bisa saja berupa dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat, tidak tercapainya target pasar, kemudian ada penurunan penjualan, ada masalah keuangan, dan bahkan masalah manajemen. Silakan dibaca oleh teman-teman. Berikut ini ada tabel tentang hambatan-hambatan dalam berbisnis dan beberapa strategi penyelesaiannya. Kemudian berikutnya adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh pebisnis baru, diantaranya adalah modal atau arus kas yang kurang mencukupi, kurangnya perencanaan, strategi pemasaran yang tidak efektif, kemudian manajemen waktu yang kurang efisien juga, dan juga adanya keraguan dari dalam diri si pengusaha baru tersebut. Kemudian ada masalah dan tantangan UMKM yang disampaikan oleh Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, diantaranya mempertahankan UMKM dalam ekosistem digital ini tidak gampang. Kenapa? Karena para UMKM ini tidak semua bisa langsung mengadopsi tentang media digital di dalam mengoperasikan usahanya. Mereka masih butuh belajar banyak dan membutuhkan waktu di dalam proses belajarnya, seperti itu. Yang kedua, bagaimana dalam meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas UMKM agar berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan perdagangan global. Kemudian yang ketiga, masih sempitnya akses keuangan bagi UMKM di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kesadaran lingkungan dari ancaman global yang masih cukup rendah. Kemudian juga di sini Fajar Birisandi 2023 menyampaikan masalah-masalah dan tantangan UMKM diantaranya adalah modal yang terbatas, perizinan, di mana UMKM di Indonesia ini masih banyak yang belum memiliki badan usaha atau badan hukum yang jelas, begitu. Kemudian masih rendahnya kesadaran UMKM untuk membayar pajak, kemudian kebanyakan atau sebagian besar dari UMKM yang ada di Indonesia ini ternyata masih gagap teknologi. Kemudian di sini ada potensi dari permasalahan-permasalahan atau hambatan dalam bisnis, terutama berpotensi terhadap kerugian dari bisnis itu sendiri, yang meliputi penurunan penjualan, penurunan keuntungan, kemudian juga penurunan produktivitas. Kemudian di sini ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari solusi yang tepat dan efektif. Yaitu dengan adanya solusi yang tepat dan efektif, maka akan bisa menjaga kelangsungan dan kestabilan bisnis. Kemudian perusahaan juga beroperasi secara efisien, mencapai optimalisasi sumber daya yang ada, menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan produktivitas tim yang nantinya juga akan berimbas kepada peningkatan produktivitas perusahaan itu sendiri. Kemudian berikutnya mencerminkan daya adaptasi perusahaan, akan membuka peluang baru, kemudian memperkuat daya saing dan juga mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kemudian di sini ada roadmap perekonomian yang disampaikan oleh Apindo untuk 2024 sampai 2029, yang mana Apindo menyampaikan kepada semua atau seluruh calon presiden pemilu di 2024. Yang pertama adalah perbaikan kapasitas hukum dan kebijakan serta kelembagaan dan koordinasi dalam implementasi kebijakan. Yang kedua, Apindo juga menyampaikan kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung produktivitas yang diperlukan untuk transformasi ekonomi. Kemudian juga berikutnya adalah kebijakan industri, perdagangan, investasi, dan persaingan yang sehat. Kemudian ada adopsi konsep berkelanjutan yang mengharuskan perusahaan memenuhi standar ESG. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan di infrastruktur terkait transportasi, konektivitas, dan logistik, kemudian transisi sektor energi dan prasarana digital yang efisien dan efektif. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kali ini, dan untuk penjelasan lebih lengkap silahkan teman-teman akses ya BMP Sistem Bisnis di Indonesia, terutama modul 9 mengenai masalah-masalah bisnis kontemporer. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.